Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih Bapak Ibu waktunya kami ganggu untuk acara desiminasi budaya positif dalam rangka desiminasi calon guru penggerak angkatan 10 antara saya Yanti Widiastuti dengan Bu Erip. Pemaparan materi akan dilakukan bergiliran antara saya dengan Bu Erip, di mana pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bu Erip. Silahkan Bu Erip. Ya, terima kasih Bu Yanti. Bapak Ibu, sebetulnya ini bukan pemaparan materi atau penyampaian materi yang sudah saya kuasai ya, tapi ini lebih ke sharing atau berbagi tentang bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah melalui teori kontrol dan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Untuk awal kita pahami dulu miskonsepsi yang selama ini terjadi di lapangan. Jadi anggapan-anggapan dan ilusi-ilusi kita yang di lapangan itu kita sering merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dalam mendidik anak, mau anak kita sendiri di rumah atau mau anak di sekolah itu kayaknya yang benar kayak gini gitu. Nah, miskonsepsi yang pertama itu adalah kita berilusi bahwa kita sebagai guru mengontrol murid. Ya, jadi misalnya kita ketika memerintahkan murid mengerjakan tugas dengan tegas, ayo kerjakan tugas. Nanti kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, nanti nilainya tidak keluar. Atau misalnya kamu nanti sama ibu disuruh keluar. Nah, ketika anak nurut sama kita, ilusi kita, pemahaman kita itu sedang mengontrol murid. Padahal guru itu tidak pernah mengontrol murid, tapi murid yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Seperti itu. Jadi dia karena ya udahlah, daripada saya nggak dapat nilai, daripada saya nanti dihukum, saya akan mengikuti guru tersebut. Jadi dia yang membiarkan diri dia dikontrol oleh kita sebagai guru. Jadi itu ilusi kita yang pertama. Ilusi yang kedua adalah ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada saat kita membujuk murid, suatu saat nanti pasti, bukan suatu saat nanti, mungkin pernah Bapak Ibu mengalami si murid itu menolak. Nah, kita menganggap bahwa dengan membujuk itu adalah sesuatu yang positif, tapi akan ada satu waktu si murid ini akan menolak kita. Ketika misalnya dia, saya nggak mau belajar, ternyata hari ini saya tidak mau belajar, saya nggak mau. Ketika disuruh keluar, ya udah saya keluar aja dari pelajaran ini. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, anak yang tidak mau mengerjakan tugas, sudah dikasih peringatan, ternyata kita udah, ini tugas buat nilai, buat rapot segala macam, tapi dia tetap menolak untuk mengerjakan. Jadi walaupun kita sudah memberitahu mereka bahwa si tugas ini untuk nilai, untuk masa depan mereka, tapi mereka tetap memberikan penolakan. Nah, perilaku memaksa tidak efektif, tidak hanya dan hanya akan menjadikan permasalahan. Nah, banyak juga ya kasus-kasus guru yang bermusuhan dengan siswanya karena dipaksa tadi. Mungkin awalnya dia membiarkan dirinya terkontrol, tapi lama-kelamaan dia tidak mau merasa terpaksa. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ayo dong, kamu itu udah diberi orang tua biaya untuk sekolah. Masa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Masa kamu nggak kasihan sama ibu yang udah pagi-pagi datang ke sini ninggalin anak di rumah? Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, ini juga tidak baik Bapak Ibu, dan ilusi kita bahwa oh nanti si anak bakal bener nih kalau dia disentuh hatinya, pikiran kita kan kayak gitu ya, kita menyentuh hati dia dan membuat dia merasa bersalah, akhirnya ya udah tuh aku mau ngikutin deh pelajaran sejarah, pelajaran matematika. Jadi itu membuat rasa bersalah, karena ketika kita mengkritik murid, membuat murid itu menuju identitas gagal. Kamu kok nggak kasihan sama orang tua kamu? Kamu kok nggak berbakti sama orang tua kamu? Jadi dia akan merasa bahwa, oh iya ya, saya teh anak nggak bener, saya teh anak yang nggak baik. Jadi dia merasa bahwa diri dia gagal. Akhirnya ketika terus-menerus merasa gagal, nanti dia akan merasa bahwa, ya udahlah saya memang mungkin nggak akan mencapai capaian yang lebih tinggi, standar saya ya segini aja gitu. Jadi dia tidak ada motivasi untuk menjadi lebih baik atau memiliki nilai-nilai kebaikan gitu. Nah, kemudian membuat murid merasa bersalah hanya mengembangkan dialog diri negatif yang tadi.
Jadi ketika dia merasa bersalah, dia menganggap dirinya gagal, dia menganggap dirinya tidak bisa apa-apa. Jadi tidak jarang kita temukan kalau kita nanya, mungkin ibu guru BK sering ya, kamu mau melanjutkan kuliah nggak? Ah, ada bu, abi mah nilai ge sakitu-kitu wae. Nah, berarti dia sudah membuat identitas gagal dalam dirinya. Jadi dabu abi manaun atuh matematika ge teu bisa, ieu teu bisa ya. Jadi dia merasa bahwa dia tidak menguasai semua mata pelajaran di sekolah. Jadi dia hanya ya saya mah sekolah cuman buat dapat ijazah aja biar dapat kerja. Jadi dia tidak merasa mempunyai kelebihan. Jadi terbentuklah identitas seperti itu. Kemudian ilusi orang dewasa berhak untuk memaksa bahwa kita yang paling tahu anak itu berhasilnya kayak gimana. Kamu itu kalau mau berhasil kayak gini, jangan kayak gini. Jadi kalau kamu mau lulus kuliah, kalau kamu mau lolos di pekerjaan nih caranya gini, A, B, C. Kan kita sering kayak gitu ya. Sama anak kita sendiri juga kadang-kadang di rumah seperti itu. Sok ikutin dan mamah juga dulu. Papa juga dulu gitu kan, kita sering seperti itu ya. Jadi menganggap bahwa orang dewasa bertanggung jawab agar murid dapat berbuat hal tertentu. Nah ini teh under pressure buat kita ya sebagai guru, sebagai orang tua. Jadi kalau anak berhasil atau gagal teh itu tanggung jawab kita. Padahal enggak Bapak Ibu, kita hanya harus mengarahkan saja, bukan jadi tanggung jawab kita. Jadi kenapa kita maksa sama anak? Karena kita merasa bertanggung jawab bahwa masa depan mereka itu adalah tanggung jawab kita. Padahal enggak, anak itu harus dibuat merasa bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita hanya bertugas untuk mengarahkan saja. Sehingga perilaku memaksa ini tidak akan efektif. Lama-kelamaan muncullah permusuhan guru dengan murid, orang tua dengan anaknya. Kayak kemarin ya ada bagus itu salah satu tampilan drama ya. Di pelajaran seni itu pergolakan antara orang tua yang memaksa anaknya, kemudian anaknya bisa berubah, ternyata orang tuanya tidak percaya karena awalnya muncul identitas gagal, orang tua tidak percaya, anak tidak memiliki keinginan untuk berkembang karena dia percayanya dia ya saya mah nggak mampu apa-apa gitu. Nah itu ilusi-ilusi. Nah dari pembelajaran LMS di modul yang kami CGP pelajari, kita harus berubah yang asalnya dari stimulus respon ke teori kontrol. Biasanya kalau stimulus respon itu kita selalu menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Jadi mengeneralisir bahwa misalnya kebutuhan kita adalah sekolah, nilai bagus, semua mata pelajaran, lulus, kerja atau kuliah, kemudian mendapatkan hasil berupa materi. Nah ternyata itu adalah stimulus respon. Jadi ketika ke anak kita menjelaskan, ya kamu mau kerjanya enak, kalau kamu mau lulus di PTN ini caranya gini. Jadi kita menyamakan kebutuhan kita. Padahal sebetulnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ada anak yang bagus skillnya tapi kita paksa dia di akademik. Ternyata kebutuhan dia adalah mengembangkan skill yang ada dalam diri dia. Mungkin dia calon pengusaha tapi gurunya, orang tuanya memaksa dia masuk ke perguruan tinggi. Padahal dia skillnya menjadi seorang pengusaha. Nah kita sering menyamakan. Kalau anak kan kalau dulu orang tuanya PNS, anaknya juga harus PNS. Orang tuanya TNI, anaknya TNI. Orang tuanya polisi, anaknya polisi. Dan itu masih terlihat sekarang ya Bapak Ibu, kebanyakan yang kakak-kakaknya di TNI, di polisi, anak adiknya itu ya diarahkan juga ke situ. Padahal tidak menutup kemungkinan kalau kebutuhan adiknya itu berbeda gitu. Makanya banyak yang adiknya gagal lagi masuk TNI, gagal lagi, akhirnya merasa tertekan karena memang bukan itu yang dia butuhkan. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ya, padahal kita ini bisa melihat bahwa matematika buat saya penting, dasar, tapi belum tentu buat murid yang lain penting. Pelajaran fisika untuk guru fisika misalnya penting, tapi belum tentu buat anak-anak. Mungkin dia lebih penting menjadi pemain sepak bola di lapangan. Nah, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita kan mensugesti anak ya.
Nah kayak gini nih pengalaman ibu waktu sekolah gini, kemudian cara mencapai nilai seperti ini, akhirnya bekerja begini. Nah kita ingin semua murid mengikuti kita gitu, padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang lain, berbeda dengan kita. Jadi tidak harus, kan proses jalannya itu berbeda-beda setiap orang, jadi cara pandangnya juga berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Kebutuhan apa yang tidak tercapai sehingga perilaku buruk itu muncul. Jadi pasti ada penyebabnya, tidak mungkin ada penyebabnya. Pasti anak melakukan sesuatu itu ketika keluarnya buruk, ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita cari apa tujuan dari anak tersebut, kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dibuat si anak itu jangan dikontrol oleh orang lain. Ketika dia mau mengerjakan tugas, dialah sendiri yang mengontrol dirinya untuk mengerjakan tugas, bukan gurunya, bukan temannya, bukan orang tuanya, bukan tekanan dari lingkungannya. Tapi dia yang merasa bahwa saya harus bisa mengontrol diri saya untuk mengerjakan tugas. Seperti itu, jadi tidak dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita gagal bujuk, muncul pemaksaan gitu. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita tidak berhasil untuk membujuk anak, serahkan kepada mereka apa jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Nanti akan dijelaskan ada di nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian kita selalu berpikir modelnya menang kalah. Ketika kita menguasai anak, kita merasa menang. Oh, anak ini bisa dukasin. Akhirnya budak baung teh bisa bener. Nah, harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita berpikirnya menang-menang. Anak keinginannya, tujuannya tercapai, tujuan kita untuk anak juga sama tercapai. Jadi kita berpikirnya menang-menang. Kunaon budak teh tara asup, kunaon budak. Jadi kita tanya, dia menyadari bahwa dia tidak masuk itu apa yang dia butuhkan. Sehingga dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa memperbaikinya, sehingga dia menjadi karakter yang kuat. Menanglah dia, kita juga menang, berhasil memberikan dia untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu mungkin perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Yanti tentang disiplin positif. Mangga, Bu Yanti. Baik, terima kasih Bu Eri pemaparannya. Betul Bapak Ibu bahwa di modul tentang budaya positif ini banyak sekali materi yang sebetulnya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi stimulus respon. Nah, stimulus respon ini bisa kita terapkan dengan suatu metode, salah satunya adalah disiplin positif. Selama ini saya sendiri menganggap bahwa disiplin itu adalah kepatuhan. Ternyata tidak, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu betul tidak terlepas dari perintah, tetapi pada saat itu juga anak bisa atau cakap memerintahkan dirinya sendiri. Seperti tadi teori kontrol tadi, bahwa bukan kita yang mengendalikan anak, tapi anak yang membiarkan kita untuk memberikan respon atau masukan tersebut. Nah, jadi di disiplin positif ini adalah mungkin bagaimana kita bukan merubah ya, mengarahkan cara pandang kita bahwa disiplin itu bukan harus dengan kepatuhan, tapi bagaimana anak dengan kesadaran dirinya memunculkan kemauan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah kita terapkan gitu ya. Nah, kemudian disiplin ini juga merupakan proses belajar di mana menciptakan anak-anak yang telah memiliki disiplin diri sehingga memiliki perilaku yang sesuai dengan kebijakan universal. Nah, kebijakan universal ini prinsipnya sudah dimiliki oleh anak, bahkan kita semua. Seperti apa kebijakan universal nanti kita akan bahas. Jadi kebijakan universal itu sederhananya adalah segala hal yang berkaitan dengan kebaikan, dengan aturan-aturan yang mengarahkan pada kebaikan gitu, tetapi tidak terikat dengan ras, suku, agama gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang berlaku dimanapun. Seperti misalkan bagaimana kita mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu dari orang lain gitu kan, mengucapkan permisi saat kita melewati orang banyak. Hal itu kan tidak terikat oleh suku, agama, ras, dimanapun kita berada hal itu akan berlaku gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif.
Nah, kemudian nilai yang muncul adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya seperti ini. Kenapa kita harus menerapkan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini bukan untuk memaksa. Karena tadi efek memaksa itu ternyata hanya berlaku jangka pendek. Jangka panjangnya adalah akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satunya adalah rasa benci, kemudian lebih baik menghindari gitu ya, nanti akan dibahas. Nah, bagaimana tapi dengan disiplin positif ini justru kita mengarahkan anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi dia menyadari apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Mungkin di Bapak Ibu guru BP ini yang digali ya saat anak melakukan suatu kesalahan. Jadi tadi kesalahan itu bukan sesuatu yang tabu. Kesalahan itu ternyata proses belajar anak di mana dengan motivasi intrinsiknya kita harus menggali anak agar kesalahan itu dapat diperbaikinya. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara bagaimana kita menumbuhkan kesadaran intrinsik dari anak kalau dia melakukan kesalahan atau dia melakukan suatu pelanggaran, maka dia sendiri yang mencari solusi untuk pelanggaran yang dia lakukan. Mangga Bu Erip. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kita di kurikulum di kurikulum Merdeka, itu ada profil pelajar Pancasila, di mana 5 kegiatan yang ada di profil pelajar Pancasila itu mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian di sini ada kebijakan universal yang berlaku di IBO. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu guru tidak perlu mengajarkan ini bagi kita yang di SMA. Kenapa? Karena ini sudah dimiliki oleh anak sendiri. Dari mana anak belajar? Dari lingkungan keluarganya. Itu adalah madrasah awal anak belajar tentang kebijakan universal. Tapi sebagai guru, bagaimana kita menggali kebijakan-kebijakan universal ini menjadi identitas bagi siswa. Sehingga tidak ada lagi siswa yang merasa bahwa, oh kalau saya dikasih sesuatu harus bilang terima kasih itu karena dipaksa. Tapi harus sadar bahwa, oh terima kasih itu adalah bentuk kepribadian saya saat diberikan sesuatu oleh orang lain gitu ya. Sehingga muncul dari dirinya. Nah, ini dari kebijakan-kebijakan universal itu, maka akan memunculkan 3 motivasi perilaku pada manusia. Jadi 3 motivasi perilaku pada manusia ini, ada yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi kembali ke tema atau ke pokok bahasan yang Bu Erip sampaikan tentang stimulus respon, bahwa setiap perilaku itu ada alasannya gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa alasan yang dimiliki oleh anak atau apa alasan yang nantinya akan diberikan oleh anak, kita bisa menggunakan pendekatan 3 motivasi perilaku pada manusia. Motivasi yang pertama adalah setiap orang akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi banyak dari kita, bahkan anak-anak kita, bagaimana caranya mereka mengumpulkan tugas itu bukan karena kesadarannya, tapi menghindari guru memberikan hukuman lebih pada anak. Nah, itu berarti belum muncul motivasi perilaku dalam dirinya, tapi lebih ke menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mereka melakukan sesuatu, oh ya kalau saya mengumpulkan lebih awal, maka guru saya akan memberikan bintang lebih. Kalau itu di tingkat yang masih TK gitu ya, SD. Kalau di kita mungkin, kalau kita mengumpulkan lebih awal, mungkin guru saya akan mengumumkan di kelas. Nah, itu adalah motivasi perilaku yang didasarkan pada imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, di sini akan luar biasa. Ternyata imbalan dan penghargaan akan dibahas lebih dalam dan kita akan luar biasa tercengang, termasuk saya pribadi gitu ya, bahwa ternyata nanti imbalan dan penghargaan itu ada efeknya, gitu, baik efek jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kemudian motivasi perilaku yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai yang mereka percaya. Kita semua sebagai guru akan mengarah kepada motivasi perilaku yang ketiga. Akan luar biasa sekali saat kita melihat anak-anak kita bertindak atau berbuat bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi berdasarkan apa yang mereka yakini atau motivasi intrinsik tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau anak ngumpulin tugas, mereka atas kesadaran mereka sendiri bahwa saya belajar itu harus mendapatkan sesuatu, bukan karena paksaan. Awas lamun tidak mengumpulkan tugas, berarti gurunya akan memberikan hukuman.
Nah, jadi dari 3 motivasi perilaku ini mungkin bisa kita gali sama-sama nanti di kelas. Lebih banyak manakah anak-anak kita melakukan sesuatu? Apakah karena ingin diberi penghargaan oleh kita? Apakah ingin menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya sehingga nantinya akan menghindari hukuman gitu ya? Ataukah memang anak-anak kita sudah ada di posisi bahwa mereka menginginkan sesuatu itu karena berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini gitu ya. Tadi nilai-nilai universal tersebut. Baik, Bu Eri. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin positif, maka kita bisa menggunakan suatu metode. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan kesepakatan? Kenapa harus keyakinan gitu ya? Kenapa katanya harus keyakinan bukan kesepakatan? Ternyata kalau kesepakatan itu tingkatannya masih di bawah keyakinan. Karena kalau kita sepakati masih banyak anak-anak yang nantinya ya udahlah itu mah cuma kesepakatan gitu ya. Tapi kalau itu sudah diyakini bersama, maka bisa memacu atau bisa menumbuhkan motivasi internal pada anak sehingga anak melakukan sesuatu itu atas dasar keinginannya sendiri tanpa paksaan tadi atau tanpa keinginan untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui. Yang pertama adalah kita bisa menyajikan daftar kebajikan atau nilai-nilai yang sudah disusun bersama gitu ya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curhat pada terdapat dalam kelompoknya. Artinya begini, nilai-nilai kebajikan itu universal betul. Tapi kita tidak harus dalam satu tahapan atau satu proses dilalui semuanya. Alhamdulillah kalau bisa semuanya. Tapi seandainya belum semuanya, minimal kita menyepakati atau meyakini dengan anak-anak nilai kebajikan mana yang akan diutamakan di kelas kita atau di sekolah kita. Sebagai contoh sederhana misalkan yang sering digaung-gaungkan sekarang ada senyum, salam, sapa gitu kan. Nah mungkin di sekolah kita nanti kita bisa sepakati bersama apa yang akan menjadi nilai kebajikan utama kita. Misalkan bagaimana anak bersikap sopan, santun dalam tindakan dan perkataan. Nah itu sudah nilai kebajikan yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Artinya langkah kedua tadi kan kita mengumpulkan berbagai nilai kebajikan yang akan kita gunakan. Kemudian kita sepakati mana yang lebih penting untuk kepentingan sekolah kita di tahap pertama. Kemudian kita yakini bersama bahwa itu akan kita lakukan. Kita yakini bersama bahwa itu akan menjadi nilai kebajikan yang ada di sekolah kita dan kita laksanakan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan sosialisasi, apakah itu dengan media, apakah itu kita seperti ini, kita berkumpul bersama, sharing gitu kan, apakah nilai-nilai kebajikan ini memang diperlukan oleh sekolah kita, akan memberikan manfaat yang luas gitu, atau mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang akan lebih diangkat oleh kita gitu ya. Ini untuk contoh keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini, hal-hal yang harus dihindari adalah kata-kata negatif. Seperti tidak, jangan gitu. Jadi lebih fokus kepada tindakan-tindakan yang nantinya akan memunculkan tindakan-tindakan positif. Seperti misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada kata jangan sampai ada anggota kelas yang tidak belajar. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kata-katanya diramu atau kata-katanya diracik untuk menghindari kata-kata yang negatif gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh atau beberapa tipe, ada yang dalam bentuk paragraf, ada yang bentuk dalam poin-poin. Hal yang perlu dicatat adalah alangkah baiknya keyakinan kelas ini dibuat tidak terlalu banyak. Kenapa? Sehingga bisa diresapi, bisa dilaksanakan dan diingat gitu ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak anak akan bingung harus melakukan yang mana. Kita pun akan bingung harus melakukan yang mana. Sebagai contoh, misalkan apabila saya memberikan keyakinan kelas kepada kelas saya dari 1 sampai 10. A, B, C, D. Anak akan kebingungan mulai dari mana. Tapi kalau kita ramu dalam kalimat yang nantinya mencakup apa yang kita harapkan bersama anak, itu akan lebih mudah diingat oleh anak. Jadi usahakan tadi menghindari hal-hal yang kalimat negatif. Yang kedua, ramulah keyakinan kelas itu dengan singkat, padat, dan jelas. Gitu. Nah itu, mangga untuk pembahasan lebih lanjut tentang hukum konsekuensi dan restitusi akan dibahas lebih jauh oleh Bu Erip. Silakan Bu Erip.
Ya, ini untuk mengatasi masalah di kelas ya Bapak Ibu, ada 3 cara. Yang pertama, ketika kita menemukan masalah terhadap anak, itu ada hukuman. Yang kedua, ada konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Kalau hukuman itu kita berikan ke anak, itu sifatnya tidak terencana. Anak tidak mengerjakan tugas, langsung sama kita disuruh, ya udah kamu keluar. Kerjakan tugas di luar, kalau sudah beres baru boleh lagi masuk. Nah, itu kita tidak terencana ya, karena tahu tidak mengerjakan tugas. Anak kesiangan, ya udah tunggu 1 jam pelajaran di luar. Ya udah kamu menulis, saya tidak akan kesiangan lagi. Nah, itu namanya hukuman karena dia sifatnya tidak terencana. Kemudian murid ini tidak dilibatkan, kita yang menentukan. Hukuman itu hanya kita yang menentukan. Tidak dilibatkan murid dalam kamu kesiangan, kira-kira bagaimana memperbaikinya, tidak dilibatkan. Tapi kita langsung memberikan efek terhadap kesalahan yang dia lakukan. Terus dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia taunya saya kesiangan, saya tidak mengerjakan tugas, terus tiba-tiba saya dihukum. Kenapa saya dihukumnya keluar? Kenapa saya dihukumnya menulis? Kenapa saya dihukumnya lari di lapangan sekian keliling? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kenapa dia dihukum seperti itu. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Kemudian hukuman ini biasanya berupa fisik, ada juga berupa psikis ya Bapak Ibu ya. Misalnya dia pakai sepatu warna putih. Kan tidak boleh, sekolah itu tidak boleh memakai sepatu warna putih. Akhirnya sepatunya itu harus disimpan di piket, seringnya kayak gitu ya. Udah, kan kamu nggak boleh pakai sepatu warna putih, simpan di piket. Terus pas saya gimana nanti kalau misalnya mau jalan, ya udah kamu suruh siapa pakai sepatu putih? Ya udah sana ke kelas, pokoknya nanti boleh diambil pas pulang, misalnya gitu ya. Akhirnya si anak itu misalnya seharian tidak memakai sepatu misalnya. Nah, bisa saja anak itu ada yang cuek, tadi ya kan beda-beda karakter, beda-beda kebutuhan. Ada yang cuek, dia keliling-keliling, ada yang bawa sendal, ada yang pinjam sendal, ada yang dia mungkin akan diam di kelas dan merasa malu untuk keluar. Kan kita tidak tahu, karena tadi kita tidak menanyakan alasan dia memakai sepatu putih itu apa. Bisa jadi sepatunya, misalnya pas mau berangkat kesiram sayur maknya di rumah gitu ya. Jadi kan kita hanya pada aturan bahwa harus pakai sepatu hitam, ketika putih dilepas di piket udah, anak tidak dilibatkan gitu. Secara fisik dia tidak memakai sepatu, ini secara psikis juga dia mungkin merasa malu, misalnya tertekan. Kemudian dia tidak tahu kenapa dia sampai dihukum seperti itu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, aturannya sudah ada. Aturannya sudah dibuat. Ini kebanyakan sekolah kita juga seperti itu, sudah ada aturan. Ada konsekuensi, dibuatnya secara terencana, berdasarkan kesepakatan. Kalau di sekolah kita biasanya pas PPDB itu diberitahukan ya aturan sekolah kita. Kemudian dibahas dan disetujui. Disetujui ya Bapak Ibu waktu di awal sama orang tua siswa juga bahwa aturan sekolah kita seperti itu. Nah, dan dapat diukur. Ini konsekuensi. Jadi si anak sudah tahu ketika dia datang tidak memakai sepatu hitam, dia udah otomatis ngebuka sepatunya, kemudian menyimpan di piket. Mungkin saja dia sudah siap dengan sendalnya atau sudah siap dengan cadangannya di kelas, mungkin saja seperti itu konsekuensi. Tapi konsekuensi ini bisa menyebabkan anak tetap melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Gitu, karena dia paling juga ngelepas sepatu di piket, nanti pulang ngambil lagi gitu ya, itu bisa berulang. Yang terakhir adalah restitusi, dan ini yang sangat dianjurkan untuk memunculkan budaya positif di sekolah, menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan ya, kemudian murid bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri dan memiliki karakter yang lebih kuat. Ketika anak memakai sepatu putih, kita menanyakan kenapa memakai sepatu putih, alasannya apa. Kemudian kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat. Apa yang kamu yakini ketika sekolah menerapkan harus memakai sepatu hitam seragam semua? Kemungkinan si anak akan berpikir, oh tidak boleh kita lebih dari orang lain. Tidak boleh kita merasa lebih
tinggi posisinya dari orang lain. Dengan memakai sepatu hitam, kita merasa bahwa kita itu semua sama, tidak ada yang materinya lebih. Kita tidak merasa lebih gaya, kita tidak merasa lebih kaya. Mungkin ada keyakinan itu. Jadi muncullah keyakinan dalam diri anak tentang toleransi. Gitu. Jadi dia ditanyakan, dia menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Jadi dia oleh kita ditanya, kenapa dia memakai sepatu putih? Kenapa sekolah menerapkan tidak boleh memakai sepatu warna lain selain hitam? Nah, kita tanyakan kepada anak. Nah, akhirnya si siswa akan kembali ke kelompoknya dengan percaya diri bahwa besok saya akan menerapkan keyakinan dalam diri saya bahwa saya harus bersikap toleran. Salah satu caranya adalah dengan memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah, keyakinan sekolah, seperti itu. Jadi kita menanamkan dalam diri anak bahwa aturan itu adalah keyakinan yang kita yakini bahwa akan menjadi jati diri kita, seperti itu. Bu Yanti? Ya. Maaf. Itu tadi, nah ini yang tadi Ibu Yanti jelaskan, saya sampai kemarin masih memberikan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, saya punya cap. Saya suka yang bisa ngejawab. Siapa yang tahu tentang ini? Ibu, saya menjelaskan, saya kasih cap. Nanti di akhir cap itu dihitung dan cap yang paling banyak itu nilai tugas tertinggi di kelas. Ternyata kita itu memberikan penghargaan terhadap anak termasuk kelas terbaik, kelas terbersih, siswa ranking nih, masih ada orang tua yang nanyain, ibu anak saya ranking berapa gitu ya, masih ada banyak orang tua yang ternyata itu menimbulkan efek jangka panjang yang buruk untuk anak, memberikan penghargaan itu ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi judulnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Karena hanya efektif dalam jangka pendek. Ketika jangka panjang akan hilang motivasinya. Motivasi dia untuk mendapatkan nilai baik, mendapatkan berperilaku baik. Karena gini, udah bosen jadi kelas terbaik. Itu lagi hadiahnya, itu lagi. Awal euforianya seneng ya, kedua seneng masih bisa bertahan, ketiga oke, saya dapat. Yang berikutnya pasti kelas saya lagi lah yang menang ini mah. Berikutnya bulan ini pasti kelas saya lagi. Orang kelas lain udah pesimis karena pasti kelas saya yang terbaik. Akhirnya itu akan menurunkan motivasi dan kreativitas anak untuk berkembang lebih baik lagi. Karena dia udah ditaraf, saya udah sering kok dapat penghargaan gitu. Berikutnya, jika diberi maka akan berhenti. Udah bosen kan, penghargaannya segini-gini aja ya udah aja. Jadi dia tidak meyakini bahwa kebersihan kelas itu adalah kenyamanan ketika saya belajar. Tapi dia meyakini bahwa kalau kelas saya bersih, kelas saya bakal menang. Gitu. Ya. Kemudian mengurangi kemampuan semakin sering diberi imbalan sehingga tidak berkembang. Ya gitu terus. Dia kemampuannya berkurang karena udah standarnya udah segini, saya udah ada di standar menang karena terus-menerus. Jadi nggak ada keinginan untuk meningkatkan lagi. Ada yang lain udah di bawah saya, standar saya udah segini, ya udah cukup di sini aja, nggak usah berkembang lagi gitu. Nah, kemudian merusak hubungan yang dapat sehingga menimbulkan perasaan yang iri. Ya, banyak itu di kelas Bapak Ibu. Si eta deui gitu ya. Yang dapat penghargaan dia lagi gitu. Nah, itu banyak yang menimbulkan rasa iri. Kalau teman saya bilang, boro budak guru ge gitu. Karena ada di salah satu sekolah di dekat kita yang ada diumumkan guru terbaik. Ya, ternyata paling si eta deui. Itu tuh level guru loh Bu, apalagi level siswa. Paling si eta deui, paling si ibu eta deui. Sahanu jadi panitia, paling si eta deui. Sahanu jadi paling si. Jangan salah Bapak Ibu, menjadi misalnya ya, menjadi panitia ini, menjadi ini, itu akan menimbulkan kesenjangan.
akan menimbulkan kesenjangan di antara kelompok, jangankan siswa tetapi guru juga seperti itu. Teman-teman saya curhatnya seperti itu gitu. Jadi ketika ada sebuah penghargaan akan menimbulkan perasaan tidak enak di yang lain. Jadi terlalu menonjolkan salah satu murid di ruangan kita akan menimbulkan kesenjangan. Efeknya bagaimana? Ini efeknya guru di sini juga pernah merasakan di anaknya. Si anaknya ini akan dijauhi oleh anak-anak lain. Ya, ini dialami sama Bu Yani sendiri. Karena dia sering mendapatkan penghargaan, akhirnya si teman sekelilingnya, ya udah deh, Zikra lagi, ya udah Zikra lagi. Yang tampil siapa? Zikra. Yang ini Zikra. Jadi anak yang lain juga, paling tadi. Nah, ternyata itu juga menimbulkan efek yang negatif ya Bu Yani terhadap anak Bu Yani, terhadap Zikra. Menimbulkan efek negatif, padahal dia motivasinya dia harus berprestasi. Ternyata untuk teman-teman yang lain itu menimbulkan efek buruk dan sampai menimbulkan bullying dari yang ini merusak hubungan ini, menimbulkan efek bullying. Terakhir, menurunkan kualitas dan kreativitas itu tadi. Dia sudah mendapatkan ranking 1 lagi, ya udah dia tidak berkembang di situ aja, stuck. Jadi tidak mau mengembangkan dirinya sendiri, begitu. Sehingga akhirnya penghargaan menghukum yang tidak mendapat penghargaan. Ranking 1 siapa? Intan. Ranking 30 siapa? Hutami. Ya, Intannya mendapatkan penghargaan, Hutaminya dihukum. Ya, dia 30. Jadi penghargaan ini, siapa kelas terbaik MIPA 2, siapa nilai, kan diumumkan ya nilai kelas terbaik itu, siapa yang akan jadi wali kelas, kelas orang panghandapna. Ya kan? Jadi si penghargaan ini pada akhirnya akan menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sebetulnya kelas ini terbaiknya dalam hal apa? Kelas ini terbaiknya sehingga semua kelas akan termotivasi untuk menjadi terbaik dari yang dia miliki kekuatannya. Jadi semua kelas punya kekuatan. Kelas yang dramanya terbaik IPS 3, tapi dalam kebersihan dia tidak terbaik. Kelas yang solidaritasnya tinggi misalnya MIPA 1, tapi dia dalam kesenian tidak baik. Jadi bagusnya setiap kelas menonjolkan, setiap anak menonjolkan kekuatan masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak ada range-nya, tidak ada rankingnya. Jadi kamu terbaiknya apa? Ini terbaiknya ini terbaiknya ini. Jadi tidak ada ranking. Tidak ada ranking berdasarkan akademik, berdasarkan kebersihan, berdasarkan kerapihan gitu. Jadi munculkan yang terbaik dalam jiwa anak-anak tersebut gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi motivasi itu adalah ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar anak, ada yang intrinsik. Jadi kita fokusnya di sini Bapak Ibu. Yang muncul dari dalam diri anak, kebajikan apa yang paling menonjol dalam diri dia, nah itu yang dimunculkan sehingga dia berperilaku itu berdasarkan nilai kebajikan yang sudah dia yakini. Sehingga tidak akan ada pemaksaan, tidak akan capek ke gurunya ya, tidak akan urat, tidak akan naik karena anak udah paham, saya mau belajar karena saya mau masa depan saya dicapai dengan mudah. Saya mau mengikuti aturan karena nanti ke depannya saya akan terjun ke masyarakat. Dia sudah yakin bahwa aturan-aturan yang dia bentuk dalam diri dia itu adalah ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dia percaya, ada kepercayaan dalam diri bahwa keyakinan itu bermanfaat untuk dia. Tadi seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Disiplin itu adalah ketika dia mampu mendisiplinkan diri sendiri. Jadi bukan didisiplinkan oleh dihukum oleh pakai kaos kaki pendek, buka, beli ke ibu baik, bukan. Tapi ketika dia, saya kalau pakai kaos kaki pendek dalam norma agama, dalam norma kesopanan itu begini. Jadi dia yakini. Dia yakini sehingga besoknya dia tidak muncul lagi dengan lipstiknya. Besoknya dia tidak muncul lagi dengan kaos kaki pendeknya. Besoknya dia tidak muncul lagi dengan cara berpakaian yang dikeluarkan. Tapi dia sudah yakin dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, 3 tahap evaluasi yang yang bagusnya kita selalu terapkan kepada anak. Ini bisa berjangka. Misalnya dalam pembelajaran Bapak Ibu, saya tidak suka cara saya, biarkan anak mengisi. Dia tidak suka dalam diri dia bagian apanya. Kemudian
kesalahan yang saya lakukan hari ini, minggu ini, bulan ini bisa dipraktekkan di kelas ya Bapak Ibu ke anak-anak untuk merefleksi diri. Apa? Sehingga besok, minggu depan, bulan depan saya akan apa? Gitu. Biasanya anak ketika merefleksi diri sendiri itu lebih kena ya. Jadi bukan kita yang merefleksinya, bukan kita yang menilai kamu tuh kayak gini, makanya harus kayak gini, bukan. Tapi dia sendiri. Hari ini saya nggak suka saya kayak gini. Jadi dia ungkapkan apa yang kurang dalam diri dia itu apa saja. Kemudian kesalahan yang dilakukan apa saja. Jadi besok saya mau kayak gimana? Minggu depan saya mau gimana? Bulan depan saya mau bagaimana? Nah ini bisa kalau selesai pembelajaran, kalau tiap pertemuan kayaknya anak bosen. Paling enggak sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau per materi gitu. Kalau jangan terlalu tiap hari, nanti takutnya bosen juga anaknya gitu. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu melakukan kesalahan sepertinya, bukan sepertinya ya, karena memang ada 5 kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia terhambat ke sekolah, itu pernah ada anak yang skabies ya, Pak Hafiz ya. Anak yang skabies itu sering gak masuk ke sekolah. Secara kesehatan dia terhambat. Karena kesehatannya begitu, dia tidak percaya diri. Karena lingkungannya tidak memenuhi kebutuhan kesehatan, baik itu dari keluarga, baik itu dari lingkungan masyarakatnya, tidak ada pengetahuan untuk berkonsultasi ke puskesmas, jadi kebutuhan kesehatan dia tidak terpenuhi, terhambatlah pelajarannya. Karena di tangan dia nggak bisa nulis. Terus kemarin saya ada siswa saya juga 2 minggu tidak sekolah. Pas masuk mukanya udah pucet. Ya, kenapa dia masuk? Karena dia memaksakan diri karena minggu terakhir untuk rekap nilai dia memaksakan diri masuk ke sekolah. Untuk jalan juga dia susah. Saya tanya, kenapa sakit apa Ibu? Kata mantri mah, kata mantri mah aku teh anemia, katanya kurang darah, jadi makanya aku teh udah 2 minggu. Itu Bu, saya sampai khawatir ya dia udah pucet. Kayak udah, aduh ini pengen dibawa ke rumah sakit gitu. Kamu ke dokter enggak? Saya bilangnya gini, coba periksa ke penyakit dalam. Ibu saya mah enggak ke dokter. Langsung saya kata, hah? Nggak ke dokter? Udah pucet kayak tipes Bu. Anaknya udah kayak tipes, udah pokoknya putih aja, kayak nggak ada darahnya. Loh kenapa nggak ke dokter? Udah sakit 2 minggu. Iya Bu, nggak ada biaya. Jadi saya berobatnya ke mantri. Emang bayar mantri berapa? Saya bilang 40.000. Sedangkan ke puskesmas itu paling 15.000 ya Bapak. Jadi dia tidak memenuhi kebutuhan kesehatannya karena lingkungannya. Jadi kebutuhan dasar juga bisa menghambat pembelajaran si anak. Selain kesehatan juga bisa rumah. Ada anak yang luntang-lantung ya Bapak Ibu, siswa kita dari rumah bibinya ke rumah kakak iparnya ke rumah neneknya. Itu nggak 1-2 ya Ibu BK, tidak 1-2 anak luntang-lantung ini, sampai ada yang akhirnya keluar ya. Anak kita tahun kemarin diselamatkan naik, tapi sesudah naik tidak bisa diselamatkan. Ini karena dia tidak punya rumah yang nyaman, dia luntang-lantung. Kemudian makanan, ada anak kita yang makannya sekali sehari Bapak Ibu. Anak ini juga udah keluar. Sekarang direncanakan masuk smarter ya. Itu saya ke rumahnya juga dikasih gas, gasnya dijual. Kompornya dijual. Ya, itu. Akhirnya dia tidak masuk. Mau nagih tugas gimana masuknya juga nggak pernah gitu. Kemudian kebutuhan biologis dan merasa aman. Nah, ini bukan cuma anak aja. Ketika 5 kebutuhan ini Bapak Ibu alami, Ibu Bapak juga gak akan bisa ngajar di kelas ya. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya sering ambek-ambekan di kelas ya, kita coba telusuri apa kebutuhan dasar kita sendiri yang tidak terpenuhi. Ya, stres. Gimana di rumahnya, kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi atau tidak? Perasaan diterima oleh kelompok. 1 siswa saya keluar karena ini. Dia merasa tidak diterima oleh kelompok tahun ini, ya.
Dia merasa udah kelompoknya merangkul juga, ketika dia merasa tidak diterima oleh kelompok, dia tidak mau berangkat sekolah. Dan tahun ini anak saya keluar karena dia merasa bahwa keinginan untuk berhubungan dengan orang lain itu susah. Jadi mau dia ngomong apa aja teh kayaknya teh salah di mata teman-temannya. Apakah betul salah di mata teman-temannya, atau cuman karena dia sendiri yang merasa seperti itu? Nah, dia merasa tidak diterima. Kemudian murid itu kan pingin punya bestie ya Bapak Ibu, dia nggak ada bestinya satupun di kelas, ya nggak ada bestinya. Ini tadinya 2 siswa, alhamdulillah yang satu selamat karena udah bisa dapat bestie. Nah yang satu ini nggak punya bestie, akhirnya ya dia lebih milih main game di warnet, dia main karena nggak ada bestinya. Dia tidak diakui, perasaannya tidak perasaan diterima di kelompok itu tidak terpenuhi, kebutuhan dia tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ada anak yang pingin belajar googling, ada anak yang pingin belajar baca buku, ada yang ingin sambil main games, ada anak yang satu kelas pinginnya main games, dia sendiri nggak mau. Nah, si ibu tuh seserian, cina main game segala macem. Aku mah pingin belajar teh ya ibu nerangin, aku ngerjain tugas. Ada loh Bu anak yang seperti itu, anak klasik. Iya, saya pernah dikritisi oleh anak seperti itu. Si ibu mah cina ngabodor wae, seserian wae. Jadi kita menciptakan suasana rame teh buat dia masalah. Guru teh harus menerangkan, ngasih tugas, ngasih nilai, dia dapat ranking. Ada, sampai sekarang masih ada anak yang pingin dia ranking 1. Saya paling pintar di kelas. Guru teh bener ngajarna. Ada, ibu jangan salah, ada anak-anak yang seperti itu. Guru teh ngajar teh meni heureuy wae. Tak ada anak yang tidak suka kalau kita teh heureuy wae di kelas. Ya, ada anak-anak seperti itu. Jadi setiap anak punya cara bebas, ingin bebas belajar sendiri-sendiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Bosen, Bu Erip mah pelajaran sejarah teh nonton wae. Jadi abi mah bobo we. Jadi dikasih tontonan juga, kan kita teh merasa geus we nonton dan mau diceramahan bisi tidur. Kasih tontonan. Ada Bu anak yang gak ngaruh dikasih tontonan. Dia pinginnya apa? Dia pinginnya dia yang bikin soal. Dia yang presentasi, dia yang mengerjakan. Jadi kesenangan diri sendiri yang saya senangnya sambil ada ya Bu, anak yang di kelas kita kelas 10 jalan terus. Ya Bu ya nih jalan. Mobile terus dari sini dia ngerjain tugas tapi dia jalan terus. Itu anak saya juga, anak saya kayaknya macam-macam ya, yang diwali kelasin sama saya itu macam-macam kayaknya. Dia jalan sampai riwetnya saya bilang gini, kamu sama ibu itu salah. Itu saya waktu belum dapat materi ini ya. Kamu kalau duduk 15 menit sama ibu nggak akan dikasih tugas pengganti karena kemarin telat tugasnya. Dia duduk Bu 15 menit bener. Duduk. Gini we duduk tapi ngerjainnya sambil gini-gini. Sambil kakinya nggak mau diem. Pas udah lihat, ibu udah 15 menit. Udah, alhamdulillah dia diri lagi. Jalan lagi. Dia jalan lagi. Bu Seli kayaknya BK-nya tahu itu anaknya ya. Bu Yani ngajar ya, Bu Yanti ngajar ya, itu jalan, dia nggak bisa diem, jalan terus karena dia senangnya seperti itu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, anak ini adalah anak yang di rumahnya laki-laki ini suka ngepel, suka cuci piring, suka masak di rumahnya ya. Di sekolahnya dia kayak gitu. Ternyata di rumah dia suka ngepel, suka masak. Dia nggak akan pergi dari rumahnya main kalau belum beberes. Ya, kalau belum beberes. Tapi dia itu ada kebutuhan dasar dari dia yang tidak terpenuhi sehingga dia maunya jalan aja terus gitu. Terakhir kebutuhan penguasaan. Saya bisa diakui. Ketika saya bicara, teman saya diam. Ya, itu kebutuhan penguasaan. Jadi dia, saya mah nggak dihargain sama teman-teman saya. Saya ngomong, butuh kan Bu? Tapi didengekeun saya ngomong oge. Nah, ada kebutuhan, ada orang-orang, anak-anak, murid yang dia butuh, dia diakui penguasaan. Dia ingin merasa
dia menguasai sebuah lingkungan, merasa kompeten, diakui pencapaiannya, dia didengarkan oleh rekan-rekannya dan gurunya. Jangan salah Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka ngelamun, kita suka teledor, anak ngomong sama kita dicuekin. Saya sering ngalamin kayak gitu. Maaf tadi kamu ngomong apa gitu. Nah, ada anak yang pundung gara-gara itu, ya. Kemudian dia ingin merasa bahwa dia bisa memberikan dampak untuk orang banyak. Kemudian dia merasa dia punya harga diri, sehingga dia ingin dihargai. Nah, salah satu yang terjadi sama Teteh juga, salah satunya faktor penyebabnya kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Jadi ibu jangan salah. Zikrama udah pintar, jadi udah nggak butuh perhatian. Awas jangan salah ibu, anak-anak jangan nungges pintar mah nges kudu baikkeun we da nges pintar. Enggak, ada kebutuhan yang lain, bukan materi, bukan apa, mungkin dia kebutuhan diakui, kebutuhan ada untuk merasa ada di lingkungannya, kebutuhan untuk didengarkan. Jadi jangan merasa bahwa anak yang sudah berprestasi di kelas tidak membutuhkan apa-apa. Secara psikologis semua anak kita itu sedang di masa yang ingin dipegang, ingin dirangkul. Anak seumuran SMA itu anak yang sedang lihat saya. Semuanya sedang seperti itu. Ketika tidak dilihat maka dia akan menjauh. Baru muncullah masalah seperti itu. Mungkin. Ya, mangga Bu Yanti. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan apa ini sama yang aku apa sama Bu Yanti? boleh sama aku. Ya. Melanjutkan apa yang disampaikan Bu Erip, ternyata untuk menjadi seorang guru yang kalau kita bercermin pada diri untuk ideal mungkin masih jauh ya. Tapi tadi seperti yang Bu Erip bilang, ternyata setiap tindakan, setiap pelanggaran ada alasannya. Kenapa? Karena manusia membutuhkan 5 kebutuhan dasar itu. Betul, tidak hanya manusia, tidak hanya murid, tapi kita pun sama seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bercermin dari 5 kebutuhan dasar itu? Nah, memberikan kebebasan kepada anak itu adalah hal yang baik, tetapi kebebasan ini pun bukan kebebasan yang mutlak gitu ya. Makanya dalam penerapan disiplin positif pun muncul yang namanya 5 posisi kontrol guru. Ini yang sangat penting untuk kita terapkan, ini yang sangat penting kita evaluasi. Bapak Ibu, pada 5 posisi kontrol guru ini adalah yang pertama adalah kita bercermin pada diri kita sendiri. Saya berharap Bapak Ibu dan saya yakin kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah ada di tarapan yang lebih jauh gitu ya dibanding saya. Tapi selama ini setelah saya bercermin pada diri saya, ternyata kita masih ada di tarapan yang betul-betul harus banyak belajar gitu ya. Yang pertama, posisi kontrol pertama adalah posisi kontrol penghukum. Gitu kan? Selama ini terkadang kita terbawa emosi, terbawa suasana. Kalau anak melakukan kesalahan tanpa sebab dan menanyakan alasan, kita langsung jangan gini, jangan gini, jangan gini. Kamu harus gini. Nah, maka kita berada di posisi penghukum. Termasuk tadi kita merasa bahwa kita ingin mendisiplinkan anak dengan mencopot sepatu anak yang tidak sesuai aturan. Ternyata itu ada di posisi kontrol penghukum. Biasanya ciri-ciri posisi kontrol penghukum ini adalah satu, dengan nada tinggi. Kalaupun tidak dengan nada tinggi, gestur tubuh kita yang biasanya membuat anak tidak nyaman, gitu ya. Kemudian jari telunjuk, ya biasanya ini tidak sadar atau tidak ekspres, gitu ya, atau otomatis biasanya langsung naik, gitu kan. Selain nada tinggi naik. Kemudian mata melotot. Bagi Bapak Ibu termasuk saya yang matanya kecil melotot nggak kelihatan, tapi bagi Bapak Ibu yang matanya mungkin lebar itu bisa kelihatan. Nah, apa dampaknya dalam jangka panjang? Dampaknya dalam jangka panjang adalah akan menimbulkan rasa benci, akan menimbulkan dendam, akan menimbulkan rasa antipati terhadap guru atau terhadap sekolah yang pernah menghukumnya. Nah, mungkin posisi kontrol penghukum ini adalah posisi kontrol yang harus kita hindari sama-sama. Gitu ya. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini tadinya kita ingin tujuannya baik, ingin menggali, ingin menggugah rasa dalam anak bahwa tadi kasihan dong mama kamu udah ngasih ongkos, udah ngasih bekal, tapi kamu ke sekolah ternyata hanya main, atau kasihan dong ke ibu udah capek-capek ngajar kamu nah hare-hare gitu ya. Nah, itu adalah posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ini pun ternyata dalam teori posisi kontrol guru adalah posisi kontrol yang masih di bawah atau memberikan dampak negatif jangka panjang.
Apa? Dampaknya adalah akan menghasilkan murid-murid yang memiliki identitas yang gagal. Kenapa identitas yang gagal? Tadi mereka akan menganggap bahwa kesalahan itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang menyebabkan mereka itu gagal gitu ya, sesuatu hal yang menyebabkan mereka itu menjadi orang yang akan tersingkirkan gitu ya, maka muncullah pribadi-pribadi yang gagal gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi kontrol teman. Nah, ini sudah beranjak dari dua posisi kontrol awal Bapak Ibu. Ini sudah rada mending lah kalau kita melihat mending gitu ya. Kenapa? Di posisi kontrol teman ini biasanya kita akan mendekati anak, kemudian berbicara kepada anak seperti halnya dia berbicara dengan temannya. Tetapi dalam jangka panjang efeknya apa? Anak-anak kita yang kita anggap bahwa mereka adalah teman kita, mereka hanya akan menuruti apa yang dikatakan oleh satu orang guru yang menurut mereka teman. Seandainya nanti ada bapak ibu guru lain yang sikapnya berbeda dengan yang dia harapkan, maka dia akan menganggap bahwa itu adalah musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan ketergantungan kepada kita. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan, ya tenanglah, ada teman saya kok, ibu guru anu, bapak guru anu. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dampaknya adalah apa? Tadi murid hanya senang dan akrab dan tergantung pada guru tersebut, seperti yang saya tadi bilang. Mungkin di pelajaran saya, karena saya merasa mendekati anak tersebut, dia merasa bahwa saya adalah temannya. Tapi saat teman saya atau rekan saya, bapak ibu guru lain masuk, kemudian dengan sikap yang berbeda, dia akan memusuhi itu. Atau mungkin pada satu saat di mana saya harus bertindak tegas, berposisi sebagai penghukum, maka dia akan menjadi antipati terhadap saya. Gitu ya. Nah itu adalah efek jangka panjang kalau kita memposisikan sebagai teman. Gitu ya. Nah selain itu juga tadi dia hanya akan bersikap ramah, hanya akan bersikap menuruti hal-hal tertentu ke guru-gurunya yang dia sukai atau dianggap teman. Sisanya nanti dia akan antipati dan hare-hare gitu kata orang Sunda. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nah, di posisi kontrol pemantau ini kita sudah melangkah sedikit lebih jauh dan mungkin ini adalah posisi kontrol yang menuju posisi kontrol ideal nanti yang kelima. Di posisi kontrol pemantau ini biasanya kita tidak menggunakan emosi kita untuk menggali apa yang menjadi kesalahan anak. Jadi biasanya nada suara kita akan menjadi lebih datar, sedikit gerakan tubuh yang memberikan gerakan tubuh atau gestur yang menurut anak itu bermusuhan gitu ya. Kemudian bahasa tubuh kita menjadi bahasa tubuh yang normal. Nah, posisi pemantau ini tetap akan memberikan dampak kepada siswa, tetapi dampaknya lebih minimal gitu ya, dampak negatifnya lebih minimal. Siswa tidak bisa ditinggalkan harus terus-menerus dipantau. Artinya apa? Saat kita di posisi pemantau, kan tidak mungkin kita setiap saat harus ada di kelas itu. Ya kan? Maka tadi kekurangan dari posisi pemantau adalah anak hanya akan melakukan tindakannya kalau dipantau oleh gurunya. Seandainya tidak ya kembali seperti ini. Gitu. Nah ini kembali ke pemenuhan kebutuhan dasar. Ingin apa? Ingin disayangi. Ingin apa? Ingin diakui. Gitu ya. Makanya tadi kebutuhan dasar akan berpengaruh kepada perilaku anak. Gitu. Nah, posisi kontrol yang paling ideal, yang mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini, kalau saya mungkin masih di taraf yang harus belajar, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, di posisi kontrol manajer ini, biasanya akan ada nada-nada yang tulus, jadi gestur kita, gestur yang memang tidak menghakimi, gestur tubuh yang memang tetap tegas, tetapi juga tidak terlalu dekat dengan anak, tetapi menunjukkan kepada anak bahwa tadi apa yang sudah dia lakukan itu nanti akan memberikan efeknya gitu. Nah, di posisi kontrol manager ini maka kita akan memiliki kelebihan atau kita akan memiliki keuntungan gitu ya bagi kita sebagai guru maupun sebagai murid. Itu apa? Kita akan tahu masalah yang dihadapi oleh anak itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari solusinya. Yang ketiga, bertanggung jawab pada masalahnya dan membentuk karakter yang kuat. Nah, di mana nanti posisi manajer inilah yang diharapkan dimiliki oleh kita sebagai Bapak Ibu guru maupun sebagai orang tua di rumah. Bahwa kita tidak langsung menjudge kesalahan anak, tetapi bagaimana kita mencari solusi agar anak itu tumbuh dalam dirinya kesadaran pribadi atau motivasi internalnya untuk menyadari bahwa hal itu salah dan dia akan mencari solusi untuk kesalahannya sehingga nanti di kemudian hari dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua akan menuju ke sini. Mungkin berat, tapi insya Allah kita bisa.
gitu ya. Nah, untuk menegakkan atau untuk menerapkan bagaimana 5 posisi kontrol itu bisa kita lakukan terutama di posisi manajer, maka kita bisa menggunakan suatu pendekatan. Namanya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang ini tapi kita sharing lagi di sini. Segitiga restitusi adalah suatu pendekatan di mana dia akan melakukan 3 tindakan utama ciri khasnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang ada di bagian bawah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini akan membimbing kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai orang tua untuk menuju ke posisi kontrol ideal yaitu posisi kontrol manager. Nah, ini adalah cara untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, dengan menstabilkan identitas kita akan menjadikan anak satu, merubah pola pikir anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh tadi, kalau kita di posisi menghukum, saat kita menghukum anak, kamu mah, mohon maaf, bodoh, tidak bisa mengerjakan itu, maka anak akan mencap otaknya bahwa saya tidak akan bisa melakukan itu. Tapi dengan segitiga restitusi menstabilkan identitas, kita akan merubah pola pikirnya menjadi seperti ini. Apa yang menjadi kesulitan kamu sehingga kamu tidak bisa mengerjakan itu? Maka anak akan mulai berpikir, oh iya ya, bukan berarti saya tidak bisa, tapi tadi saya belum menemukan langkahnya. Maka kita bisa merubah identitas yang tadinya pada anak menjadi identitas gagal menjadi identitas sukses. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan menstabilkan identitas maka anak akan sadar bahwa kesalahan itu adalah proses belajar. Jadi kesalahan itu bukan hal yang tabu Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa kesalahan itu adalah suatu proses untuk kita dan anak belajar. Itu yang mungkin harus kita pahami sama-sama. Kemudian yang terakhir adalah jangan mengkritik murid yang sedang merasa gagal. Tadi kembali ke yang pertama. Saat kita memvonis anak, kamu mah tidak bisa melakukan ini karena mohon maaf, bodoh gitu kan. Maka kita sedang mengkritik kegagalan anak. Nah, yang kedua, langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi gitu ya, validasi kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu bisa kita lakukan. Tujuannya adalah satu, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhannya. Tadi kita mulai menyadari bahwa setiap perilaku itu ada alasannya. Alasannya salah satunya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eri. Mungkin saja tadi seperti contoh kasus anaknya Bu Erip yang kebetulan saya ngajar di kelas itu. Anaknya tidak nakal, tapi karena anak itu nggak bisa diam, kalau kita menuruti posisi penghukum maka belum apa-apa kita langsung hukum anak itu. Padahal ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Ingin diakui, ingin disayangi. Gitu ya. Nah itu. Kemudian validasi tindakan yang salah juga akan mengarahkan kita merubah posisi atau akan mengarahkan kita pada posisi kontrol menuju posisi kontrol ideal tadi. Dari mungkin asalnya pemantau menuju ke posisi manajer. Dari yang asalnya posisi penghukum kita sedikit-sedikit berubah bahwa mulai menanyakan apa sih yang menjadi kesulitan kamu, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu, gitu ya. Nah kemudian validasi tindakan yang salah juga tidak meninggikan suara kita saat bertanya kepada anak sehingga anak tidak merasa dihakimi, tidak merasa di pojokan gitu ya, tidak merasa disidang lah kalau dalam bahasa kerennya. Nah, ini adalah posisi yang kedua. Bentuk-bentuk pertanyaannya bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Setelah tadi memvalidasinya ya. Kemudian kamu melakukannya karena ada alasan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa Ibu gunakan untuk memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, yang ketiga, langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kenapa harus menanyakan keyakinan? Tujuannya saat kita menanyakan keyakinan kepada anak, kita berharap bahwa tadi kesalahan yang anak buat itu akan anak perbaiki sendiri karena ada motivasi intrinsiknya, bukan karena dorongan dari kita sebagai guru atau dorongan dari orang tuanya. Gitu ya. Kemudian untuk menstabilkan identitas tadi, menghilangkan identitas anak yang gagal menuju ke identitas sukses atau ideal bagi anak. Dan yang terakhir, murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi saat kita menanyakan keyakinan, murid akan mencari solusinya.
terhadap kesalahan yang dia buat berdasarkan keyakinan yang dia yakini itu benar. Dan kita hanya tinggal mengarahkan saja sebagai contoh tadi. Pada kasus murid Bu Erip yang jalan-jalan, apabila kita menggunakan segitiga restitusi, kita tahu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ada dua, yaitu kebutuhan dasar disayangi dan kebutuhan dasar kesenangannya. Jadi kesenangan dia itu memang kinestetik, dianya nggak bisa diam gitu kan. Nah setelah itu kita tinggal mengarahkan kepada anak. Jadi menurut kamu atau yang kamu yakini, apakah baik seandainya Bapak Ibu guru sedang menerangkan kamu berjalan-jalan? Atau seandainya teman kamu sedang diskusi, maka kamu jalan-jalan. Nah, yang kita harapkan dengan adanya pertanyaan untuk pertanyaan kepada anak ini melalui segitiga restitusi, muncul jawaban dari anak yang menggali kesadarannya. Oh iya ya, kalau saya jalan-jalan saat guru saya berbicara itu tidak sopan. Maka dia akan mencari solusinya. Bagaimana solusinya? Saya diam terlebih dahulu. Ya, tidak dipaksa untuk kamu diam selama 15 menit gitu ya. Atau misalkan kamu diam, kalau tidak kamu keluar. Nah, itu tujuan bahwa kita menanyakan keyakinan sehingga muncul dalam diri anak bagaimana anak mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi dan sharing informasi tentang disiplin positif yang kami dapat dari modul ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetapi sebelum forum ini kita tutup, silakan apabila Bapak Ibu punya unek-unek atau mungkin punya sharing ya pengalaman yang kasus bisa kita bagi di sini atau mungkin punya kasus seperti di sini kebetulan ada Bapak Ibu guru BK, ada wali kelas yang bisa kita sharing informasinya. Mangga silakan untuk sesi pertama satu aja ya. Mangga Bapak Ibu mungkin. Saya menikahi diri sendiri. Oh berarti rasa disayanginya, kebutuhan disayangnya sudah terpenuhi untuk sudah muncul. Bapak Ibu tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin disimpulkan aja ya. Ya disimpulkan saja. Jadi intinya Bapak Ibu untuk mewujudkan disiplin positif dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya umumnya secara garis besar. Yang pertama kita menentukan nilai kebajikan apa yang ingin kita adakan di siswa. Nah dari nilai itu kita tanamkan ke anak melalui keyakinan. Apa yang nilai kebajikannya? Toleransi, menghargai. Berarti saya yakin dengan saya menghargai orang lain maka akan bagaimana. Nah itu bentuk keyakinannya. Sehingga pada akhirnya ketika semua anak di sekolah ini sudah yakin terhadap keyakinan, ketika dia melakukan kesalahan kita kembalikan lagi. Ayo kita lihat keyakinannya. Sehingga tidak akan ada merasa anak itu saya salah sepenuhnya ada di saya. Jadi kita bisa melakukan posisi kita sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini adalah ketika kita sudah sepakat keyakinan apa, nilai kebijakan apa yang akan menjadi inti. Kayaknya itu udah ada di visi misi sekolah. Nah itu yang harus kita kembangkan ke anak berulang-ulang. Visi sekolah kita ini nak. Yang ingin kita capai ini, kira-kira apa yang ingin kamu tambahkan ke keyakinan kelas supaya kita menjadi enak belajarnya, supaya kita jadi merasa tidak terganggu dengan orang lain, supaya kita tidak mengganggu orang lain. Mungkin itu. Jadi kita menanyakan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin mereka miliki. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita lakukan kalau hanya satu atau dua guru saja. Tidak bisa hanya dilakukan oleh guru saja. Kita harus berkomunikasi dengan pimpinan kita, staf manajemen, termasuk orang tua di rumah dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi jalan kita ya untuk menciptakan siswa-siswa yang memiliki karakter-karakter yang kuat yang dasarnya pada nilai-nilai kebajikan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai zamannya. Jadi sekarang bukan zaman VOC lagi ya Bapak Ibu, kita nggak bisa gini lagi, nggak bisa melotot lagi. Didikannya udah beda dengan kita yang milenial, sekarang Gen Z sama Gen Alpha.
Jadi kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah hadir di kegiatan desiminasi saya dengan Ibu Yanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ditutup aja ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baik, Bapak Ibu. bagaimana Rian? Apakah yang kita komunikasikan tadi tentang apa yang harus kamu perbaiki sudah dilaksanakan? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit saya sudah mencoba memperbaikinya, dan dibandingkan dengan yang kemarin-kemarinnya saya sudah alhamdulillah sudah berbeda dan sudah juga memperbaiki saya. Perubahan apa yang kamu rasakan atau perubahan apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti mengerjakan tepat waktu dan tidak tidur di kelas dan tidak hal-hal yang begitulah. Ya, luar biasa Rian. Apa yang kamu rasakan saat Ibu bertanya kepada kamu hal-hal yang menjadi kesalahan kamu? Alhamdulillah ya, saya masih ditegur sama Ibu, masih dikasih arahan sama Ibu. Itu tandanya Ibu masih sayang sama saya, masih peduli sama saya. Karena jika Ibu tidak memberi arahan sama saya, tidak mengasih tahu saya harus gimana, berarti itu tandanya Ibu sudah hilang respect, sudah nggak sayang sama saya. Justru itu yang saya takutkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Rian untuk perubahannya. Tetap menjadi siswa yang baik Amin. ya. Ya, Bu. Ya.